Dengarkan seruan azan ini dulu. Oke sobat semuanya, setelah azan pertama dikumandangkan, maka semua jamaah langsung berdiri untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib ya, ataupun qobliyah Jumat. Oke sobat, ini para kaum muslimin sambil menunggu azan yang kedua untuk menaikkan khotib ke mimbar, maka semuanya melaksanakan sholat sunnah rawatib ataupun sholat sunnah qobliyah Jumat. Sholat ini dilaksanakan 2 rakaat. Dan ini enggak berjamaah sobat ya, ini dilaksanakan sendiri-sendiri. Karena semuanya berdiri nampaknya seperti berjamaah diimami 1 orang, sebenarnya tidak. Nah, ini sendiri-sendiri ya. Nah, kita lihat ada yang masih berdiri, ada yang sudah ruku, ada yang sudah sujud, ada yang sudah rakaat kedua. Nah, ini masing-masing ya untuk melaksanakan sholat sunnah ini sambil menunggu pemandang azan yang kedua untuk menaikkan khotib ke mimbar.
Kalau masjid-masjid yang lainnya biasanya itu ada bilalnya, bilal yang menaikkan khotib ke mimbar. Tapi ini tidak ada ya, belum dibuat. Insya Allah ada rencana untuk membuat bilal khotib hari Jumat. Nah, ini nanti setelah sholat sunnah ini, maka akan berkumandang lagi azan yang kedua. Nah, setelah khotib naik ke mimbar, nah, setelah azan yang kedua, maka akan berlangsung khutbah Jumat. Nah, oke sahabat sekalian, setelah khutbah Jumat, nanti baru pelaksanaan sholat Jumat. Oke, ini sebagian yang lainnya sudah pada selesai ya, maka akan berlangsung azan yang kedua setelah nanti khotib naik mimbar. Oke, ini berhubung saya juga mau melaksanakan sholat Jumat, maka nanti ketika khutbah sampai sholat Jumat, maka tidak ada penjelasan lagi, kita sama-sama mendengarkan khutbah Jumat dan pelaksanaan sholat Jumat. Oke sobat sekalian ya, ini nampak khotibnya akan naik mimbar. Oke sobat, nah, sudah mau dimulai ya. Oke, kita jumpa lagi nanti di akhir sholat Jumat ini sobat ya. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam wa akramana bi khilafatin min jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah wa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Bapak hadirin sidang Jumat rahimahullah. Yang terutama sekali, mari sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kiranya sampai siang hari ini di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, bahkan di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Haram, Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa gerakkan hati kita. Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa pilih kita. Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa gunakan diri kita ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin sidang Jumat rahimahullah, mengisi mimbar Jumat yang berbahagia ini, khatib akan memberikan tema tentang keistimewaan melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Bapak hadirin yang dimata Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi khatib mengajak kepada kita bersama, khususnya kepada sang khatib sendiri. Marilah sama-sama kita untuk meningkatkan iman dan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan demikian kita tergolong orang-orang yang takwa, orang-orang yang taat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, maka setelah sampai ke tujuan, ada satu kerisauan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan pekerjaan yang dia risaukan, bukan tempat tinggal yang beliau pikirkan, namun tatkala sampai di tempat tujuannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan sahabatnya untuk membangun sebuah masjid. Jadi intinya, masjid ini berkaitan erat dengan kaum muslimin, yang mana orang-orang yang melaksanakan sholat di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran. Sebagaimana kita ketahui bahwa sholat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sholat adalah fardu. Maka tatkala seorang hamba mengabdikan kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba dengan seorang wali untuk mendekatkan diri adalah dengan cara melaksanakan sholat. Pada pertemuan kita siang hari ini, yang hendak kita bahas adalah mengenai pentingnya sholat berjamaah di masjid. Kaitan erat antara sholat dengan masjid. Hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat At-Taubah ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamus sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah wa asa ulaika
ayyakunu minal muttaqin. Yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Bahwa diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari uraian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas tadi, maka sangat jelas Allah menjelaskan yang memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tergolong orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, selain kita tergolong orang-orang yang taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang yang melaksanakan sholat di masjid ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran, akan memberikan pahala kepada orang yang melaksanakannya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang berbunyi, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatul jamaah afdalu min as-sholatil fardhi bi sab'i wa isri darajat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat berjamaah 27 derajat lebih utama daripada sholat sendirian. Hadis riwayat Malik, Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Nasai. Bapak ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking pentingnya daripada perkara sholat berjamaah ini, banyak hadis yang menerangkan tentang keutamaan dan orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan apabila melaksanakannya. Di antaranya, orang yang melaksanakan sholat berjamaah maka akan terhindar dari siksa api neraka dan akan terhindar ataupun terbebas dari sifat munafik. Hal ini disabdakan Rasulullah SAW, "Man sholatillahi arba'ina yawma fi jama'ah yudriku takbiratul-ula kutiba lahu bara'ata wa'atani bara'ahu minan nar wa bara'ahu minan nifaq." Barang siapa sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 40 hari dengan berjamaah tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam, maka akan ditulis baginya 2 kebebasan. Yang pertama, bebas dari neraka. Yang kedua, bebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini sangat jelas menjelaskan kepada kita bersama, orang yang senantiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid tanpa tertinggal takbiratul ula, maknanya hadirin, ketika kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ganjaran akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia pun akan tertulis di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang terbebas dari sifat-sifat yang tercela, terutama dari sifat munafik, yang mana sifat munafik ini pada zahirnya adalah golongan orang-orang yang beriman, tetapi hatinya tergolong orang-orang yang kafir. Maka dengan demikian, di dalam kesempatan yang lain, Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada kita bersama orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Yang pertama, dia akan mendapatkan keberkahan rezeki. Yang kedua, dia akan mendapatkan catatan amal dari tangan kanannya. Yang ketiga, akan dihindari dari siksa kubur, bahkan siksa kubur dijadikan nikmat kubur. Yang keempat, akan melintasi ketiam sirat secepat kilat. Dan yang kelima, akan masuk surga tanpa hisab. Ini adalah kabar gembira yang diperuntukkan oleh umatnya Rasulullah SAW. Begitu Rasulullah SAW memberikan kabar kepada kita, memberikan semangat kepada kita untuk senantiasa
melaksanakan sholat berjamaah di masjid, mendapatkan keberkahan rezeki. Siapapun orangnya pasti mendapatkan keberkahan tersebut. Karena sebanyak apapun rezeki yang kita dapatkan, namun apabila tanpa ada keberkahan di dalamnya, maka yang ada dalam diri kita serba kekurangan dan terus kekurangan. Hari ini mendapatkan satu daripada rezeki, maka yang ada dalam angan-angannya pasti akan mendapatkan dua rezeki. Begitu seterusnya. Namun apabila rezeki tersebut mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, satu rezeki tersebut pun sudah mencukupi. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang lain, Rasulullah SAW memuji dan memberikan kabar gembira tentang orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Al-Qarni radhiyallahu anhu anak sampai itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana masjidan yuzkaru fihi ismullah banallahu lahu baitan fil jannah. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membangun sebuah masjid yang di dalamnya disebut nama Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya sebuah rumah di dalam surga. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya memberikan semangat kepada kita agar senantiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka goda ilal masjid wa raha ala maghrib lahu nuzulahu minal jannah ulama goda Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, barang siapa pergi waktu pagi maupun sore hari ke masjid, niscaya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuknya sebuah hidangan di surga setiap kali ia pergi, baik pagi ataupun sore hari. Hadis riwayat Bukhari. Dan dalam kesempatan yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, Al Abi Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jumu'a wa rafa'u ila al-masjid min al-jihadi fi sabilillah. Dari Abu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pergi ke masjid di waktu pagi maupun sore hari termasuk jihad fi sabilillah. Hadis Subhanahu wa taala. Maka dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita utarakan tadi akan menjadikan motivasi bagi kita, semangat kepada kita untuk senantiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Mulai pada hari ini kita niatkan diri kita untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pada kesempatan bulan ini, bulan Muharram atau bulan tahun baru Hijriah, kita hijrahkan daripada diri kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki daripada diri kita menuju tahun baru ini, dan kita tinggalkan tahun yang sudah jauh berada di belakang kita. Dengan amal-amal ibadah kita membuka lembaran baru dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah yang sangat singkat ini bisa menjadi motivasi kita untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus mencintai masjid, melaksanakan sholat di dalamnya secara berjamaah, dan tergolong orang-orang yang akan mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian semoga kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatul innahu wasami'ul alim. Wa qul warham wa anta khairul rahimin.
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Mu'ali al-Musyarakati wal-Musyarakati bi syai'il bashar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu nabiyul mustafa wa ala Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu ala nabiyina wa qadima wa amarna bil hadi asyhadu wa kalimah wa ta'ala wa lam yazal wa ila alimah inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ghafirul dhunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahim Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar amin ya mujibas sa'ilin ibadallah inna allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurullaha 'inda yadhkurukum wa ashkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi Allah subhanahu wa ta'ala a'lamu ajakum wa ajam wa aqal wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hatta zurtumul kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunna al-jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma Allahumma
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibun wa dzalikal ladzi yad'un yatim wa la yamuddu 'ala ta'amil miskin. Wawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam wa hayya rabbana bisalam wa adkhilna jannatan darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala jalla jalali wal ikram. Ilahi rabbana anta maulana subhanallah 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 subhanallah.
Alhamdulillah, 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 rabbil alamin. Ala kulli halin wa fi kulli halin wa Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbana wa ilaikal masir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad shalatan bila jamil ahwali wal afat wa taqabbal lana min jami'il hajat wa tahhirna min jami'i sayyi'at wa tarfa'na biha 'indaka 'inda al-wajh wa tuballighna asal-bayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma rabbana lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbawna shighara wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-fawza wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatan wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa fa'alana tadarrana wa ta'abudana wa tawassala wa ta'ala ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astagfirullah. Taqabbalallahu minkum innahu Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Oke sobat, ini pelaksanaan sholat Jumat sudah selesai ya. Ini para jamaah sudah pada berpulangan semuanya. Tinggal beberapa orang saja yang melaksanakan sholat Jumat Ba'diyah Jumat. Oke, ini keadaan masjid tidak seramai tadi ya. Ini sudah mulai sunyi. Kalau tadi ketika melaksanakan sholat Jumat itu rame, ini sudah sunyi, hanya tinggal beberapa orang saja. Nah, ini berarti sholat Jumat sudah selesai. Maka di sini para warga pun kaum muslimin yang tadi aktivitasnya tertunda, setelah selesai melaksanakan sholat Jumat, maka mereka masing-masing melanjutkan aktivitas mereka yang tertunda. Bagi para pedagang kembali melanjutkan perdagangannya, pada petani
kembali melanjutkan ke kebunnya, ke sawahnya, ataupun ke pertaniannya. Kepada para pengusaha, lanjut kembali ke usaha mereka. Jelasnya, semua aktivitas yang telah tertunda tadi, mereka tinggal untuk melaksanakan sholat Jumat. Maka setelah usai sholat Jumat ini, semuanya akan berhamburan pulang dan melanjutkan aktivitas mereka masing-masing ataupun pekerjaan mereka masing-masing. Oke sobat sekalian, ini sholat sunnah ba'diyah ini dikerjakan 2 rakaat. Nah ini juga sendiri-sendiri sobat ya, tidak diimami oleh satu orang. Ini dikerjakan hanya beberapa orang saja, karena mereka yang lainnya mungkin terburu-buru untuk melanjutkan aktivitas yang telah tertunda tadi, maka mereka segera pulang. Karena ini hukumnya hanya sunnah, hanya berapa orang saja yang melaksanakan sholat sunnah ba'diyah ini. Jadi sobat sekalian, itulah kesempatan kita dalam pertemuan kali ini untuk pelaksanaan sholat Jumat. Semoga bisa menjadi manfaat, dan apabila ada manfaatnya untuk kita bersama, maka apa yang sudah ada dalam video ini, bila terdapat kekurangannya, maka silahkan berikan komentar dan masukannya untuk para sobat semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.